Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang perbedaan dari implementasi nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Jadi yang perlu diingat di sini yang sama adalah Pancasilanya, cuma yang dibedakan adalah ada nilai-nilai, ada profil pelajar Pancasila seperti itu. Apakah ada perbedaannya? Ya, nanti kita lihat ya. Oke, next. Mengapa hal ini menjadi penting dalam pembelajaran sehingga kita itu perlu mengimplementasikan kedua nilai ini, jadinya nilai Pancasilanya dan profil pelajar Pancasilanya. Yang pertama adalah ideologi dan nilai Pancasila itu merupakan pedoman serta landasan untuk mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa serta bernegara. Yang kedua, Pancasila itu juga berkaitan dengan dasar negara. Jadinya ini itu mengatur atau menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Indonesia termasuk unsur-unsurnya. Ada pemerintah, wilayah, dan rakyat. Nah, kita kan bagian dari rakyat ya. Murid itu juga rakyat sehingga kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila agar bentuk profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, apa sih perbedaan yang mendasar dari nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila itu? Nilai-nilai Pancasila itu ada 5, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sementara profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu ada beriman dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Seperti itu. Jadinya bedakan ya, tidak sama. Contohnya bagaimana sih implementasinya dalam pembelajaran? Kita membahas terkait dengan nilai-nilai Pancasila dulu. Nilai-nilai Pancasila pada nilai ketuhanan itu contoh implementasinya dalam pembelajaran adalah guru mengucapkan salam di awal dan di akhir pembelajaran. Kemudian ada berdoa bersama, itu bagian dari nilai ketuhanan. Sementara nilai kemanusiaan itu yang seperti apa? Yang pertama adalah guru menanyakan kabar peserta didik di awal pembelajaran, memanusiakan peserta didik. Jadinya peserta didik itu dimanusiakan, difasilitasi untuk mencapai tujuan pembelajarannya seperti itu. Yang ketiga, membebaskan peserta didik dalam menyampaikan pendapat, melakukan kesepakatan kelas, dan memberikan scaffolding pada peserta didik yang belum mahir. Itu adalah salah satu contoh dari nilai kemanusiaan. Bagaimana dengan nilai persatuan? Nilai persatuan itu misalnya pembelajaran itu dilakukan secara berkelompok, kemudian pembelajaran menerapkan tutor sebaya, dan guru memberikan program remedial pada siswa yang belum mahir, seperti itu. Nilai kerakyatan itu dapat dilihat melalui melakukan kesepakatan kelas, misalnya dengan itu kan ada demokrasi ya. Kemudian ada siswa bebas berpendapat menggunakan kata-kata yang santun dan adanya peer assessment, itu bagian contoh dari nilai kerakyatan. Bagaimana dengan nilai keadilan? Nah, kalau nilai keadilan misalnya guru memberikan rubrik penilaian agar siswa mengetahui karakteristik untuk mendapatkan nilai yang maksimal itu bagaimana. Itu adalah salah satu contoh dari nilai keadilan. Sementara itu, disiplin menjalankan kesepakatan kelas itu juga bagian dari nilai keadilan. Jadinya baik guru maupun siswa dan intinya seluruh warga kelas itu menjalankan kesepakatan kelas secara bersama-sama. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana implementasinya profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran? Nah, contohnya berketuhanan dan berakhlak mulia. Ini misalnya ada saling menghormati antara guru dan siswa. Ini contoh akhlak ya, berakhlak mulia. Guru tidak segan menegur siswa jika ditemukan siswa kurang sopan dan melanggar kesepakatan kelas atau peraturan sekolah. Ini contoh implementasinya. Kemudian untuk yang berkebinekaan global, ini misalnya siswa saling menghormati perbedaan keyakinan, suku, dan ras bangsa, bahasa, seperti itu. Kemudian ada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama proses pembelajaran, saling menghargai pendapat teman dan guru, mengucapkan Pancasila secara bersama-sama. Ini ada memang di awal pembelajaran, itu biasanya ada mengucapkan Pancasila, ada juga yang memang menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada yang macam-macam. Jadinya untuk mengingatkan kita bahwa kita itu berbeda-beda tapi tetap satu, seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah dalam aspek kreatif. Kreatif itu misalnya guru memberikan pertanyaan pemantik yang dapat memancing kreativitas peserta didik dalam berpikir, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peserta didik memiliki rasa percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Yang ketiga adalah peserta didik memiliki pendirian yang kuat dalam mempertahankan pendapatnya. Jadinya ketika peserta didik mengungkapkan pendapatnya itu boleh digali lebih dalam lagi sehingga kita dapat tahu nih argumentasinya peserta didik ini berdasar atau tidak, seperti itu. Kemudian yang keempat dalam aspek gotong royong, misalnya siswa membantu siswa lain yang kesulitan dalam memahami materi
materi, pembelajaran dilakukan secara berkelompok, dan guru memberikan scaffolding kepada siswa yang kurang mahir atau yang belum mahir. Ini contohnya dari bergotong royong. Nah, kemudian untuk bernalar kritis, pembelajaran itu dilakukan dengan model yang konstruktivis, dalam hal ini bisa jadi discovery learning, PJBL atau PBL. Kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan dari salah satu sintaks dari suatu pembelajaran. Jadinya kan memang ada kalau di discovery learning itu misalnya dalam problem statement itu siswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan seperti itu. Kemudian siswa diminta berdiskusi pada fase DL, ada data collection dan data processing kalau di discovery learning ya. Di yang lain di PBL atau PJBL tentu juga ada fase untuk berdiskusi antar siswa seperti itu. Kemudian guru memberikan kebebasan siswa untuk bertanya dan berargumentasi seperti itu. Kemudian ada mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah siswa mampu mengerjakan tugas secara mandiri, memiliki ide dalam menemukan solusi dari permasalahan, dan siswa bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing seperti itu. Jadinya jika dirangkum tadi intinya antara nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila itu berbeda ya teman-teman implementasinya. Jadinya kalau nilai Pancasila itu ada 5 aspek, sedangkan profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek, yang mana baik yang 6 aspek atau 5 aspek ini sama-sama harus tercantum dalam suatu pembelajaran. Jadinya tidak boleh dipisah-pisah. Jadinya misalnya kita akan ambil materi yang membahas A, misalnya materi A. Dalam materi A ini harus tercantum nilai-nilai Pancasila dan harus tercantum dalam aspek-aspek profil pelajar Pancasila seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekiranya ini bermanfaat dan bisa memberikan insight sama teman-teman tentang nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.